naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, haleluya, 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 haleluya. Ketiga yang esa, ketiga yang esa, ketiga yang esa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sehati kami yang mengikuti ibadah Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, kami naikkan pujian kami, sorak-sorai kami, rasa cinta kami kepada Tuhan karena kebaikan yang telah kami terima dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sorak-sorai meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Kau dahsyat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya,
selamanya, selamanya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu ada bersama kami. Immanuel yang kami percaya Dia tidak pernah ingkar janji, selalu bersama kami, menjaga kami, menolong kami, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami diizinkan Tuhan mendengarkan kebenaran firman, berbicara kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarnya. Dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam pikiran kami, dalam hati kami. Biar kami bukan saja cakap mendengar, tapi juga cakap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu,
urapan yang baru turun kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan urapan yang sama turun kepada setiap kami yang mengikuti ibadah online yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, Tuhan bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik, tetap semangat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang sudah masuk di minggu ketiga di bulan Juli, yakni di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini akan terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Dan saya akan ambil di ayat yang ke-15 di bagian yang akhir, satu ayat yang familiar dan terkenal, mungkin sudah pernah dan selalu kita dengar pada waktu kita kecil atau beberapa waktu kita ke gereja. Dan seperti biasa pula, nanti satu pasal secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara tersendiri masing-masing di rumah. Mari kita akan membaca bersama-sama sekarang kitab Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15, bagian yang akhir, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara, karena tadi ada kalimatnya beribadah, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saya ingin bagikan tentang ibadah keluarga. Saya ingat ada satu memori, kenangan manis yang saya miliki pada masa kanak-kanak, yakni biasanya setiap pagi sebelum saya mulai bersiap-siap untuk sekolah, almarhumah mama saya biasa membangunkan saya dengan saudara saya untuk kami pagi-pagi melakukan ibadah keluarga. Yakni kami menyanyikan puji-pujian sekitar 1-2 lagu, kemudian membaca kebenaran firman Tuhan, satu nats diambil, dan ayat-ayat tersebut akan dibaca secara bergantian oleh kami yang ikut ibadah keluarga tersebut, kemudian ditutup dengan doa bersama, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Itu adalah salah satu ibadah keluarga yang dilakukan pada waktu kami masih kecil. Dan ternyata kebiasaan tersebut sangat membantu saya pada waktu saya jauh lebih dewasa, sudah jauh lebih berumur daripada waktu masih kecil. Ketika menghadapi pergumulan dan persoalan, tantangan dan rintangan, saya kembali mengingat akan puji-pujian yang saya naikkan, akan terutama ayat-ayat firman Tuhan yang pernah saya baca, yang kemudian menguatkan iman saya untuk dapat boleh terus maju melewati tantangan dalam kehidupan. Dan cerita tadi kita tahu cerita tentang Yosua di hari tuanya. Yosua ini memberikan peringatan, memberikan wejangan kepada bangsa Israel dan mengatakan kepada mereka, jangan lupa kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua dan Kaleb ini adalah dua orang yang tergolong generasi yang lahir di Mesir. Sisanya pada waktu orang Israel ini masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang baru yang tidak tahu Mesir. Mereka lahirnya sudah di padang gurun. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan generasi yang lahir di Mesir? Semuanya sudah mati, semuanya sudah lewat usia. Tinggal dua orang, yakni Yosua dan Kaleb. Kemudian dua orang ini pun Tuhan izinkan dengan berkat anugerah untuk dapat masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan Yosua dan Kaleb ini adalah dua orang yang menyaksikan banyak sekali peristiwa-peristiwa dahsyat dan hebat secara luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memelihara kehidupan bangsa Israel walaupun ada di padang gurun. Dengan tiang awan, dengan tiang api, Tuhan kirimkan roti mana dari surga, Tuhan kirimkan daging, dan sebagainya. Oleh karena itu, Yosua berkomitmen untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan. Dan dia memperingatkan kepada bangsa Israel, jangan sampai kamu lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, untuk merenungkan apa yang diperintahkan dan diperkatakannya. Kalaupun kalian, kata Yosua, tidak beribadah kepada Tuhan, maka aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, walaupun di sini beribadah, di sini berbicara melayani dan menyembah Tuhan, tetapi yang mau saya ambil dan bagikan adalah bicara tentang satu keluarga.
Karena di sana ada penekanan dari Yosua, aku dan seisi rumahku. Artinya ini satu keluarga. Yosua memantapkan dirinya, berkomitmen bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dalam bahasa Ibrani adalah nabot. Dari kata abed, hamba, melayani, menghamba kepada Tuhan. Tetapi juga ini dimaksudkan adalah aku dan seisi rumahku, kami mau terus melekat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, dengar-dengaran merenungkan titah perintah firman-Nya, aku dan seisi rumahku. Dan saya percaya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kalau dikerjakan hari-hari ini oleh setiap orang percaya, maka ada dampak yang dahsyat luar biasa. Karena ini penting untuk dilakukan oleh setiap orang percaya, bukan hanya sekedar rutinitas hari Minggu. Oh, aku udah ke gereja hari Minggu, aku sudah melayani 2 sesi, 3 sesi, 10 sesi setiap hari Minggu. Bukan itu ternyata yang esensinya. Yang esensinya adalah tiap-tiap hari sudahkah dirimu dan keluargamu untuk berkumpul bersama, sungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berdoa bersama. Itulah sebabnya juga Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, kebetulan juga di masa pandemi ini, karena semua sedang ditunda dan ditiadakan, salah satunya Komsel, maka saya menggalakkan kepada seluruh jemaat dan saya memberikan arahan lewat WA, bimbingan untuk melakukan mesbah keluarga, karena salah satunya adalah supaya kita tidak kehilangan momen melekat kepada Tuhan. Keluarga ini penting, keluarga ini ciptaan Tuhan, keluarga ini inisiatifnya Tuhan, dan Tuhan mau pakai keluargamu dan keluargaku untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu hari ini jangan sampai kita lupa untuk beribadah keluarga. Luangkan waktu hari demi hari, punya komitmen. Bukan hanya hari Minggu loh, sama-sama ke gereja. Tapi setiap hari, luangkan waktu seperti cerita saya di awal. Entah pagi hari, entah siang hari, entah malam hari. Suami, istri, anak-anak bergandengan tangan, berdoa bersama-sama, menaikkan pujian, menyembah Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan juga kemudian berdoa bersama. Hari ini saya mau bagikan ada 2 hal keuntungan dari ibadah keluarga kalau saudara dan saya berkomitmen untuk melakukan itu. Karena saya percaya sama seperti Yosua mengalami perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Hari ini Tuhan yang sama di dalam Kristus Yesus juga sanggup menyatakan perkara dahsyat luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk datang kepada Dia, beribadah dan menyembahnya. 2 hal saja. Yang pertama, saya percaya ibadah keluarga adalah satu hal yang luar biasa yang dapat membuat keluarga memiliki persatuan yang semakin erat. Jadi yang pertama, ibadah keluarga ini memiliki keuntungan persatuan keluarga menjadi lebih erat. Saya percaya yang namanya keluarga ini tantangannya berat. Saya percaya keluarga ini juga memiliki perbedaan, tetapi yang perlu kita tonjolkan bukan perbedaan, persatuan ini. Supaya apa? Supaya keluarga ini tetap terus solid, sehati, sehingga mereka bisa bersama-sama memiliki kesamaan dalam visi ke depan. Oleh karena itu salah satu cara supaya keluarga boleh memiliki persatuan yang erat adalah dengan mengadakan ibadah keluarga. Sudahkah hari ini dirimu dan diriku meluangkan waktu berkomitmen setiap hari ibadah keluarga? Paling tidak menaikkan pujian 1-2 lagu, membaca firman dan berdoa bersama. Karena dengan melakukan demikian maka persatuan keluarga ini akan semakin erat. Apa pentingnya persatuan keluarga ini erat? Karena ketika persatuan sudah mulai renggang, terjadi perpecahan, maka si jahat mengambil keuntungan di dalamnya. Bukankah firman Tuhan mengatakan jangan sampai terjadi perpecahan antara dirimu, di keluargamu, di dalam komunitas orang percaya sehingga iblis mengambil keuntungan atasnya. Hari ini ketika kita melakukan ibadah keluarga, di sana persatuan keluarga akan menjadi semakin kuat dan semakin erat. Tadi seperti yang saya katakan di awal, keluarga ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu ya bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, lalu diberkati Tuhan, diperintahkan untuk beranak cucu. Inisiasi keluarga ini pertama kali datangnya dari Tuhan. Kemudian juga pada waktu Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi manusia, Dia turun lewat sebuah keluarga. Dia tidak turun model cara Superman, bisa saja. Tetapi dia turun lewat sebuah keluarga, yakni keluarga Yusuf dan Maria. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan mujizatnya yang pertama, dia lakukan di mana? Di sebuah keluarga, di pernikahan di Kana. Dia buat mujizat, air berubah menjadi minuman anggur. Saudara, ini artinya apa? Keluarga ini adalah ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu keluarga dibentuk Tuhan untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan, dan pasti Tuhan mau pakai keluargamu dan keluargaku menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai keluarga itu pecah.
Jangan sampai keluarga itu hancur berantakan. Tadi saya katakan perbedaan itu pasti ada. Karena di dalam keluarga ini banyak anggota, banyak kepala, banyak kemauan, banyak cara berpikir, banyak cara pandang, banyak isi kepalanya berbeda-beda. Tapi bukan perbedaan ini yang kita tonjolkan, tapi biarlah kita semua boleh semakin bersatu. Bukankah ini yang menjadi ciri khas hidup orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula? Mereka semua tetap bersatu. Inilah juga yang Tuhan inginkan bagi keluarga-keluarga orang percaya, supaya persatuan semakin erat, semakin kuat, bukan semakin menggesek, semakin jauh, semakin pecah. Di sana iblis beroleh keuntungan. Dan saya percaya di mana satu keluarga rukun, satu keluarga bersatu, berkat Tuhan pasti turun. Itulah sebabnya tadi saya katakan ketika mesbah keluarga, ketika ibadah keluarga dilakukan, ini menjadikan persatuan keluarga semakin erat. Coba saudara bayangkan bagaimana kalau keluarga itu sudah mulai sibuk, anak sudah mulai kuliah, kerjaan masing-masing, papa repot urusan, mama urusannya banyak, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu. Semua makan, pesan sendiri-sendiri, online ya kan, acara dengan komunitasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mulai meluangkan waktu komitmen tiap malam saja atau tiap pagi saja, 15 menit aja sama-sama duduk, mendengarkan firman, menyanyi bersama, sama-sama kasih pandangan tentang firman tersebut apa, dan berdoa bersama. Saya percaya ini mulai memupuk persatuan. Makin lama makin erat. Dan siapa yang diuntungkan? Tentu saudara dan saya. Keluarga yang erat, rukun, akur, ya persatuannya kuat, maka pasti nggak usah dicari, dia dipusingkan. Berkat Tuhan akan turun. Makanya dikatakan ya seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Demikianlah berkat juga turun bagi orang-orang persaudaraan yang rukun. Saya ingat satu cerita pada waktu saya pernah diundang untuk mendoakan sebuah rumah oleh seorang ibu-ibu. Saya datang ke rumahnya, saudara. Pada waktu saya datang ke rumahnya itu, saya siap untuk mendoakan, ya ibadah kecil. Ternyata waktu dibukakan pintu, sang suami air mukanya tidak enak. Kenapa? Karena ternyata suami tersebut sebenarnya tidak setuju ada pendeta datang dan mendoakan rumah tersebut untuk dijual. Lalu setelah saya selesai berdoa, suami tersebut berkata dengan jujur kepada saya, "Pak, sebenarnya saya nggak setuju istri saya manggil Bapak Pendeta ke rumah, mau jual rumah, berdoa, dan sebagainya." Saya bilang, "Loh, saya nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Ya, saya nggak datang juga nggak apa-apa. Saya datang ini dan dipanggil karena menghormati, saya diminta untuk mendoakan rumah tersebut." Lalu saya bilang, sebenarnya ini rumah mau dijual atau tidak? Istrinya bilang mau dijual, suaminya bilang tidak, karena mereka sebenarnya nanti berencana akan pindah ke tempat yang lebih jauh, tempat yang lain untuk studi suami dan sebagainya. Lalu mereka masih belum sepakat, terjadi perbedaan, mereka makin hari gesekannya makin kuat, yang suami maunya A ke timur, istri maunya B ke barat, makin jauh, akhirnya keluarga ini makin renggang, anak-anak kena dampak. Saya bilang ke suami istri ini, saya nggak masalah, ya, saya datang, tidak datang, itu saya tidak ada ruginya karena saya hanya melayani, saya memenuhi panggilan, undangan untuk mendoakan keluarga di sini dan rumah di sini. Yang penting kalian ini sepakat, ya rukun, doa bareng, pernah nggak bergandengan tangan berdoa bersama? Jangan sampai istri maunya A, ya suami maunya B, nggak sepakat, lalu terjadi perpecahan, sehingga iblis mengambil keuntungan di dalamnya. Oh, akhirnya istrinya bilang, "Oh ya sudah Pak, kalau gitu nanti saya bahas sama suami saya." Intinya saudara, singkat cerita, saya pulang, lalu beberapa waktu kemudian, saya lupa beberapa minggu setelahnya, saya kembali melayani dalam satu ibadah, tiba-tiba saya dipanggil oleh suami istri ini. Suaminya mukanya sangat sumringah. Dan suaminya bilang, "Pak, terima kasih terakhir Bapak ke sana, saya merenungkan malam, iya benar, ternyata kami ini tidak pernah berdoa bersama, beribadah keluarga bersama. Kelihatannya hari Minggu datang ke gereja, rutinitas suami istri gandengan tangan, tapi hari-hari nggak pernah berdoa bersama. Tidak ada ibadah keluarga." Lalu setelah malam itu Bapak datang, malamnya saya renungkan dengan istri, "Ya udah, kita harus sepakat, Ma." Suami ini bilang, cerita ke saya, "Mama maunya dijual atau tidak gitu." Ya sudah, terserah Papa. Akhirnya mereka saling lakukan pemberesan dan mereka sepakat rumah itu dijual. Mereka berdoa malam itu, "Tuhan, kami rindu rumahnya dijual, tapi terserah kehendak Tuhan bagaimana jadinya." Dan saudara tahu apa yang terjadi? Esoknya mujizat terjadi luar biasa. Tiba-tiba bagaimana Tuhan bekerja. Ya, bagaimana di dalam persatuan ini ada perkara dahsyat Tuhan mau kerjakan. Besoknya saat mereka masih dengan pakaian tidur, pagi-pagi jam 6 sudah ada yang ngetok pintu rumah. Gerbang di depan itu sudah diketok, saudara. Dan ternyata ada orang yang mau beli rumah itu, kebetulan pengusaha, orang yang berduit, dan mengatakan rumah ini dijual atau tidak.
Kaget, istrinya bilang, loh sebentar saya panggil suami saya dulu. Suaminya dipanggil, keluar dari kamar, juga semuanya masih dalam keadaan baru bangun tidur. Lalu orang yang mau beli ini berkata, saya cuma cari rumah karena inisialnya. Kebetulan rumahnya pasangan suami istri ini, inisial alamatnya itu saya lupa ya. Katakanlah misalkan blok A nomor 9 gitu ya. Ternyata pengusaha ini hanya mencari inisial nama istrinya dan tanggal serta bulan yang ada persis seperti alamat tersebut. Jadi misalkan nama istrinya A adalah Irene gitu, akhirnya bulan 9. Dia hanya cari alamat seperti itu. Di tiap kota dia punya rumah dengan alamat yang persis bloknya seperti itu. Lalu suami istrinya kaget, tercengang bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat luar biasa, dan akhirnya memang rumah tersebut disepakati dijual dan dibeli oleh orang tersebut. Nah, ini yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana persatuan di dalam keluarga ini erat dan penting. Dan saya percaya di mana keluarga yang rukun, akur, persatuannya kuat dan erat, di sana pasti ada berkat Tuhan mengalir buat keluarga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, ada 2 hal saja mau saya sampaikan. Tadi Alkitab mengatakan, Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata ibadah keluarga, kalau dilakukan oleh keluarga tersebut, maka keluarga tersebut akan memiliki daya tahan yang besar terhadap berbagai tantangan dan tekanan. Kita tahu kita semua manusia hidup penuh dengan tantangan dan tekanan. Ya, apalagi masalah itu selama masih hidup masalah masih ada. Kalau saudara sudah meninggal baru masalah itu tidak ada. Nah, daya untuk bertahan salah satunya menjadi semakin besar adalah ketika kita melakukan ibadah keluarga. Loh, bagaimana mungkin? Ya, karena waktu kita beribadah keluarga, kita saling sharing pergumulan kita apa. Papa tadi pergumulannya apa di kantor? Mama bagaimana? Anak-anak di kuliah, di kerjaan, kamu baru interview gimana? Yuk kita berdoa bersama. Kita membaca firman Tuhan, iman dibangkitkan, iman timbul dari pendengaran. Daya tahan mereka menjadi semakin kuat akan tantangan dan tekanan. Kita tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan. Kita tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan berbagai macam pergumulan. Kita nggak kuat sendiri. Kita perlu kuasa dari Tuhan, kita perlu iman yang tangguh. Dan itu muncul ketika kita sama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah, membaca firman, berdoa, iman kita dibangkitkan. Dan kalau saudara mau tahu karakter seseorang, apakah orang tersebut memiliki karakter yang baik atau tidak, ya kan biasa kalau orang lagi pacaran gitu ya, sayang-sayangan gitu. Sebenarnya ini saya kasih contoh simpel aja gitu ya. Orang sering buta terhadap karakter seseorang. Nah, kalau kita mau tahu salah satu karakter seseorang ini baik atau tidak, lihat bagaimana orang tersebut menghadapi tantangan dan tekanan. Ketika orang tersebut dihadapkan pada masalah di kantor, stres, mau bunuh diri, nah berarti daya tahannya tidak besar. Ketika orang tersebut bingung, wah uangnya sudah makin menipis, semua sudah cair, udah mulai menipis keuangan, mulai ngomel sana sini, mulai komplain sana sini, mulai menyalahkan banyak orang. Ketika dia sudah menghadapi tantangan yang hebat di kantor, dihimpit sana sini, mulai menyalahkan orang. Ketika di pelayanan dia mulai bertemu dengan orang-orang yang bermuka dua dan mulai ngomongin orang, dia mulai stres, ketakutan. Sebenarnya daya tahan orang tersebut tidak besar. Makanya ketika ada tantangan dan tekanan yang hebat, mulai goyah. Bahkan awas-awas bisa tumbang dan hilang. Itulah sebabnya hari ini ketika ibadah keluarga dilakukan, maka keluarga yang melakukannya akan memiliki daya tahan yang besar terhadap tantangan dan tekanan. Saya berdoa dan mendorong kita semua bukan hanya hari Minggu saja. Ya, kalau sekarang mungkin masih secara online ya, tapi nanti kalau sudah normal bukan hanya hari Minggu saja. Keluarga kelihatan rutin ibadah ke gereja bersama. Tapi day by day, luangkan waktu, aku dan seisi rumahku bergandengan tangan, berdoa, menaikkan pujian, menyembah Dia, mendengarkan firman, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebagai penutup, ada satu cerita, saya ingat tentang sebuah keluarga, ada satu cerita di luar negeri, bagaimana si suami ini dari usia masih muda ketika membangun bisnisnya, sudah menikah, mulai bisnisnya ini bangkit. Tapi karena masih muda, ego, punya urusan masing-masing, merasa duitnya sudah banyak, tiba-tiba mengalami jatuh ekonominya. Wah, ketika jatuh dia baru sadar dia tidak punya siapa-siapa. Saat jatuh orang-orang yang biasanya dekat dengan dia pergi karena dia sudah tidak ada uang. Yang bersama dengan dia siapa ya? Hanya istri dan anak-anaknya. Akhirnya si suami ini dengan istri dan anak-anaknya
pindah sampai keluar kota, ke rumah yang lebih kecil, memulai usaha yang lain dari yang lain. Kalau dulu misalkan dia usahanya makan, dia berubah 180 derajat jadi usahanya besi gitu misalkan. Dia belajar dari nol. Tetapi yang dia pelajari adalah setiap malam keluarga ini berkumpul berdoa. Berdoa gandengan tangan, memuji menyembah Tuhan, dengar firman. Karena mereka sudah tahu hidup itu tidak bisa main-main. Hidup itu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Semua bisa berubah. Kita tahu dari pandemi ini juga semua bisa berubah seketika. Ada perusahaan yang sudah dibangun belasan tahun kelihatannya kuat, drop. Ada orang yang kelihatannya kuat bisa menjadi lemah dan sebagainya. Akhirnya keluarga ini pun demikian tiap hari. Mereka bergandengan tangan beribadah keluarga bersama kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tantangan demi tantangan, tekanan demi tekanan bisa mereka lewati. Walaupun waktu itu ada orang yang ngomong, wah dulu kaya sekarang drop, mereka kuat. Karena apa? Karena mereka cari Tuhan. Bersama bergandengan tangan, beribadah keluarga, iman mereka dibangkitkan. Sampai akhirnya setelah 10 tahun, keluarga ini ekonominya dipulihkan. Semua yang hilang dikembalikan. Diizinkan Tuhan kembali ada di posisi sebagaimana sebelumnya, bahkan diberkati lebih lagi. Ini artinya ibadah keluarga ini penting. Kenapa? Karena orang atau keluarga yang melakukannya akan memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap tantangan dan tekanan hidup yang ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami dengarkan, firman Tuhan yang boleh juga kami dengarkan dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh pendengar dan penonton acara ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan, studi mereka, hari tua mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa biarlah firman tersebut dimeteraikan, hidup mereka boleh sungguh-sungguh berakar, tertanam, bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah. Sehingga mereka berdampak dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, mereka membawa terang, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini di tengah pandemi ini hamba berdoa bahwa seluruh umat Tuhan, secara khusus mereka yang mendengarkan acara ini, diproteksi, dilindungi Tuhan. Bahkan juga mereka yang ekonominya terdampak, baik para pengusaha, para karyawan, pegawai, tenaga profesional, mereka yang hidup dari profesi mereka, masyarakat ekonomi menengah ke bawah, semuanya yang terdampak diberkati, dipulihkan, dilindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo diberkati. Dengan seluruh jajarannya, para menteri TNI Polri diberkati. Seluruh gubernur, wali kota, bupati, yang memimpin daerah masing-masing diberkati juga Tuhan. Bahkan mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para tenaga medis, relawan, semuanya diberikan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Dan juga kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.